Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Delayana, NIM 181041673, kelas pagi C. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Dosen pembimbing, Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, langsung saja. Latar belakang. Seperti yang dikatakan oleh penulis buku terkenal, Kenneth Blanchard, bahwa kepemimpinan dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya. Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Justru seringkali seseorang pemimpin sejati tidak diketahui keberadaannya oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah keputusan dan merupakan hasil dari proses perubahan karakter atau transformasi internal dalam diri seseorang. Judul Jurnal 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Judul jurnal pertama, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan, The Police Dago Hotel. Diki Murphy, 1201090279, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, A Proceeding of Management, ISSN 23559357, volume 2, nomor 1 April 2015. Jurnal 2, judulnya yaitu Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada Hotel Traveler Suites Medan, oleh Lasri Bakara dan Sukisno. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Jurnal Ilman, ISSN 23551488, volume 3, nomor 1, pp 9-15, Februari 2015. Jurnal 3, judulnya Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Hotel Avila Pangkalan Bun, oleh Hendra Jayusman, Siti Kotimah Supiansah, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Antakusuma, Jalan Iskandar nomor 63, Pangkalan Bun. Volume 6, nomor 1, September 2017. Jurnal 4 berjudul Analisa Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Mercure Surabaya, Studi Kasus pada Pemimpin Perempuan, oleh Christian Sutanto dan Serisa Aprilia. Program Manajemen Perhotelan, Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya, Indonesia. Jurnal 5 berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Puri Gendis-Trawas, oleh Dea Tania Purnama, Markus Romiansa, dan Winnie Arisandi. Program Manajemen Perhotelan, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Kristen Petra. Persamaan dan perbedaan 5 jurnal. Jurnal pertama, persamaan. Kelima artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan, objek penelitian pada kelima artikel jurnal tersebut berbeda. Pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah The Police Dago Hotel. Pada artikel jurnal 2, adalah Hotel Traveler Suites Medan. Pada artikel jurnal 3 adalah Hotel Avila Pangkalan Bun. Pada artikel jurnal 4 adalah Hotel Mercure Surabaya. Pada artikel jurnal 5 adalah Hotel Puri Gendis Trawas. Jumlah kata pada kelima judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Artikel jurnal 1 mempunyai 10 kata, yang kedua mempunyai 11 kata, yang ketiga mempunyai 10 kata, yang keempat
keempat mempunyai 16 kata dan yang kelima mempunyai 11 kata. Kemudian, perbedaan lainnya terletak pada halaman jurnal artikel tersebut. Jurnal 2. Persamaan. Kelima artikel jurnal tersebut penulis menerangkan bahwa latar belakang dari pemilihan judul jurnal adalah menganalisis gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan artikel jurnal 1, setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya hotel dituntut untuk memiliki tim manajemen yang handal. Penulis artikel jurnal 2 untuk meningkatkan kinerja karyawan. Penulis artikel jurnal 3, seorang pemimpin yang efektif harus tanggap terhadap perubahan. Artikel jurnal 4, penelitian ini mengukur tentang pengaruh kepemimpinan perempuan terhadap kinerja karyawan. Penulis artikel jurnal 5 untuk membentuk karyawan yang baik. Jurnal 3, persamaan. Penulis artikel jurnal 1, 2, 3, 4, dan 5 menggunakan teori gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. Penulis artikel jurnal 3 dan artikel jurnal 4 menggunakan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Perbedaannya, dari kelima artikel jurnal di atas, penulis artikel jurnal 1, 2, dan 5, penulis tidak menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian dalam kajian pustakanya. Jurnal 4, persamaan. Penulis kelima artikel jurnal menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling variabel penelitian, dan teknik analisis data. Kelima penulis artikel jurnal tersebut menggunakan gaya kepemimpinan sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Perbedaan desain penelitian yang digunakan oleh 5 penulis artikel jurnal berbeda. Artikel jurnal 1 menggunakan desain penelitian struktural equation. Jurnal 2 menggunakan desain penelitian kuesioner, studi dokumentasi, dan observasi. Penulis artikel jurnal 4 menggunakan desain penelitian metode kuantitatif eksplanatif. Jurnal 5, persamaan. Artikel jurnal 1 sampai artikel jurnal 5 adalah memaparkan hasil pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Perbedaan artikel jurnal 1 sampai artikel jurnal 5 adalah terletak pada hasil akhir. Jurnal 6, persamaan. Kelima artikel jurnal di atas adalah untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan guna untuk meningkatkan kinerja karyawan. Perbedaan kelima artikel jurnal di atas terletak pada gaya kepemimpinan terhadap karyawan. Latar belakang 5 jurnal. Jurnal 1, hotel merupakan salah satu penginapan yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan untuk tempat beristirahat atau sekedar bertemu dengan rekannya. Fasilitas yang memadai, keamanan yang terjamin, serta kemudahan yang ditawarkan membuat hotel menjadi pilihan utama saat berkunjung ke kota Bandung untuk tempat beristirahat. Jurnal 2, perubahan lingkungan organisasi semakin signifikan dan kompetitif. Menurut organisasi lebih responsif agar sanggup bertahan dan terus berkembang, maka perlu adanya perubahan individu pemimpin merupakan panutan dalam organisasi. Jurnal 3, di Kota Pangkalan Bun, industri perhotelan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh semakin berkembangnya sektor-sektor pariwisata sebagai contoh tempat kuliner dan tempat berbelanja. Bahkan juga objek wisata yang terkenal, yaitu Tanjung Puting, yang menarik turis mancanegara. Jurnal 4, pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sebuah perusahaan karena pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian suatu atau beberapa tujuan. Artikel jurnal 5, kesuksesan sebuah perusahaan ditentukan oleh karakteristik dari pemimpin perusahaannya. Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan orang lain dalam hal pekerjaan ataupun organisasi agar dapat bekerja dalam hal pekerjaan ataupun satu kelompok dengan tujuan mencapai suatu target yang telah ditentukan. Landasan teori 5 jurnal. Jurnal 1, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori gaya kepemimpinan transformasional
dan teori kinerja karyawan. Burns dalam Year 2009 mengatakan, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menyerukan nilai-nilai moral dari para pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi. Jurnal 2 Hasibuan 2011 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Jurnal 3 Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kelebihan di satu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian suatu beberapa tujuan. Jurnal 4, teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kepemimpinan, sifat kepemimpinan, gaya-gaya kepemimpinan, jenis-jenis gaya kepemimpinan transformasional. Jurnal 5 digunakan oleh penulis adalah teori kepemimpinan, sifat gaya-gaya kepemimpinan, jenis-jenis gaya kepemimpinan, dan kepemimpinan transformasional. Metode penelitian 5 jurnal. Jurnal 1, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu structural equation, model dalam bentuk path analisis atau analisis jalur, yaitu untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Jurnal 2, pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, studi, dokumentasi, dan observasi. Jurnal 3, jenis penelitian ini kuantitatif dan metode penelitian menggunakan teknik analisis regresi, yaitu mengkaji masalah dengan secara kasus per kasus. Jurnal 4, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kuantitatif eksplanatif. Jurnal 5, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian 5 jurnal. Jurnal 1 dari hasil penelitian pada gaya kepemimpinan transformasional di Depoles-Dago Hotel menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berada pada kriteria yang baik. Lihat dari total skor yaitu sebesar 1167 atau dalam persentasenya menunjukkan persentase besar 76%. Dengan demikian, gaya kepemimpinan transformasional di Depoles-Dago Hotel dapat dijalankan di perusahaan tersebut. Jurnal 2, setelah dilakukan tabulasi pada jawaban variabel gaya kepemimpinan dengan 10 pertanyaan diperoleh bahwa total jawaban yang sangat setuju sebesar 66,5%, sebesar 571,2% menyatakan setuju, dan yang menyatakan kurang setuju sebesar 315,3%, serta yang menyatakan tidak setuju sebesar 46,1% dan sebesar 7,0% menyatakan sangat tidak setuju. Jurnal 3, dalam menentukan kebijakan organisasi di masa yang akan datang, akan pimpinan Hotel Avila dapat meningkatkan kepemimpinan mengenai hal yang berkaitan dengan keadaan karyawan sehingga terjadi hubungan yang positif antara atasan dan bawahan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan demi suksesan Hotel Avila ke masa depan. Jurnal 4, berdasarkan hasil uji min di atas, peneliti menemukan bahwa pemimpin perempuan di Hotel Mercure Surabaya lebih cenderung menggunakan gaya pemimpinan transformasional. Jurnal 5, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari hasil kuesioner dan juga hasil wawancara terhadap 5 karyawan yang telah bekerja lebih dari 6 tahun di Hotel Puri Gendis. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai penelitian dan analisis kelima artikel jurnal di atas tentang analisis gaya kepemimpinan, maka diperoleh beberapa kesimpulan. Terdapat peningkatan terhadap gaya kepemimpinan sehingga menghasilkan produktivitas yang tinggi dan mengacu perkembangan dalam perusahaan. Saran, hendaknya perusahaan meningkatkan lagi gaya kepemimpinan yang akan diberikan kepada perusahaan, karena pemberian gaya kepemimpinan yang baik sangat pengaruh pada tingkat produktivitas suatu karyawan di perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.
Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai perbandingan 5 jurnal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.